Semua orang terkejut mendengar pernyataan itu. Tuan, bagaimana Anda bisa memasak? Biarkan saya saja yang melakukannya, seru Bibi Greta dengan panik. Kalila akhirnya menanggapi dengan menaikkan alis dan tertawa sinis. Apakah makanan buatan Presiden Hun bisa dimakan? Tidak, terima kasih. Saya baru saja keluar dari rumah sakit dan tidak ingin kembali ke sana. Kata-katanya terdengar sarkastis, membuat Bibi Greta melotot marah kepadanya. Trevin hanya tersenyum. Meskipun aku tidak ahli, aku tidak akan sampai membuatmu keracunan. Setelah mengatakan itu, dia melepas jaketnya dan berjalan ke dapur. Mata Bibi Greta memerah haru. Sejak kecil hingga dewasa, Trevin tidak pernah menyentuh pekerjaan dapur. Kini dia rela melakukan semua itu demi seorang wanita yang menurutnya tidak pantas. Dengan hati yang campur aduk, Bibi Greta menggertakkan giginya dan ikut ke dapur. Tuan, biar saya saja. Sementara itu, Kalila bangkit perlahan, berjalan tertatih-tatih menuruni tangga dengan bersandar pada dinding. Ia berdiri diam, menatap sosok Trevin di dapur, pria yang dulu sangat angkuh, kini tampak seperti suami rumah tangga sejati. Pemandangan itu membuatnya merasa asing. Apakah ini benar-benar Trevin yang aku kenal? Pikirnya, apa yang terjadi dengannya selama 5 tahun ini? Apakah dia kehilangan ingatan? Kalila merasa pikirannya makin rumit. Dulu hanya senyum Trevin sudah cukup membuatnya bahagia. Ia rela memasak larut malam untuk menjaga kesehatan pria itu. Tapi kini, Trevin yang memasak untuknya. Apa motifnya? Apa dia benar-benar berubah? Atau semua ini hanya akting? Di tengah pikirannya yang kalut, telepon genggam Kalila berdering. Ia melompat ke sofa dan mengangkatnya. Halo, siapa ini? Nona Winnie? Halo, terdengar suara serak menyeramkan. Suara itu terdengar familiar, tapi Kalila tak bisa segera mengenalinya. Siapa kamu? Ada urusan apa? Pihak lain tertawa pelan. Tentu saja saya menelepon untuk menanyakan bagaimana Nona Winnie akan membalas budi atas bantuan saya yang mempertemukannya kembali dengan Tuan Trevin. Kalila mengernyit. Ia tidak mengerti maksudnya, tapi intuisinya langsung merasa tidak nyaman. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, jawabnya tegas. Kata-kata itu menyakitkan hati saya. Putrimu, sangat manis. Kalimat itu membuat Kalila langsung mencengkeram ponselnya kuat-kuat. Jantungnya berdebar kencang. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang Nita. Semua orang mengira Nita adalah putri Heston. Bahkan Trevin pun tidak tahu. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan? Tanyanya dengan suara rendah dan tegang. Saya ingin sebuah dokumen. Bisakah Nona Winnie mendapatkannya untuk saya? Kalila menyipitkan mata, dia sangat marah. Aku hanya wanita simpanan. Mana mungkin aku punya akses ke dokumen penting? Orang di seberang seolah sudah menduga jawabannya. Memang, Nona Winnie hanyalah wanita simpanan. Tapi, Nyonya Kalila Hun adalah istri sah keluarga Hun. Kalila tersentak. Ia merasa orang ini sudah menyelidikinya jauh lebih dalam daripada yang ia duga. Siapa kamu sebenarnya? Bentaknya. Tak perlu tahu siapa saya. Yang penting, saya ingin dokumen proyek Deki dalam waktu 1 minggu. Setelah itu, sambungan telepon diputus sepihak. Kalila terdiam, menggenggam ponselnya dengan wajah muram. Ia sedang diancam, dan orang ini tahu terlalu banyak hal. Ia tidak berani mengambil risiko. Jika Trevin tahu bahwa dia kembali demi mengandung anaknya untuk menyelamatkan Nita, mungkin dia akan menolak membantunya. Trevin benci anak-anak. Namun siapa orang ini sebenarnya? Apakah ini semua bagian dari rencana besar sejak kecelakaan mobil itu? Kalila mengacak-acak rambutnya frustasi. Seolah-olah hidupnya sedang diarahkan oleh seseorang dalam bayang-bayang, dan ia hanya bisa mengikuti langkah yang ditentukan. Tapi siapa? Ia tidak ingin mencurigai Heston, tapi tidak bisa menemukan penjelasan yang lebih masuk akal. Tidak, Heston tak mungkin melakukan ini padaku. Tadi kamu bicara dengan siapa? Suara Trevin membuat Kalila tersentak. Ia buru-buru menyembunyikan ekspresinya dan tersenyum kaku. Masalah perusahaan. Trevin hanya mendengus, tak berkata apa-apa. Ia tahu perusahaan yang dimaksud hanya sebuah nama, dan pemiliknya berteman dengan Heston. Tidak mungkin membuat Kalila kesulitan. Kalila menatapnya heran. Kau sudah selesai. Cepat sekali. Trevin menjawab datar, belum. Aku hanya ingin menyuruhmu menonton TV dan menjauhi ponsel. Ia langsung merebut ponsel dari tangan Kalila. Hei, kembalikan. Kalila marah. Namun Trevin tetap tenang dan menyalakan televisi. Menonton TV baik untuk kesehatan dan pikiranmu.
F***, sumpah Kalila jengkel. Trevin tercengang. Ia memiringkan kepalanya, menatap Kalila dengan bingung. Kalila yang dulu selalu anggun dan tidak pernah berkata kasar, kini tiba-tiba seperti orang berbeda. Tapi anehnya, justru Kalila yang sekarang terasa lebih hidup dan nyata. Dulu dia seperti terpenjara oleh sopan santun. Sekarang dia lebih bebas. Trevin tersenyum kecil. Bicara yang sopan, nanti ada orang lain yang dengar. Tak ada orang lain yang dengar, sahut Kalila dingin. Aku mendengarnya, jawab Trevin. Kalila mendengus tapi tidak membalas. Ekspresi wajahnya seolah bertanya, emangnya kamu manusia? Trevin tidak tahu harus tertawa atau kesal. Wanita kecil ini kini terlalu berani mengejeknya secara terang-terangan. Kalau kamu terus mengumpat, aku tidak akan segan membungkam mulutmu. Trevin mengancam santai. Kalila langsung kehilangan semangat. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Trevin tetap tenang, tapi Kalila malah semakin kesal dan terus menekan tombol remote, seolah remote itu punya salah besar padanya. Bibi Greta yang menyaksikan interaksi keduanya merasa sedikit tidak puas, tapi saat melihat wajah Trevin yang penuh senyuman, ia tidak tega berkata apapun. Dalam 5 tahun terakhir, Trevin jarang tersenyum. Sekarang akhirnya ada secercah kebahagiaan di wajahnya. Trevin kembali ke dapur untuk melanjutkan memasak, sementara Kalila memandangi dapur dengan pikiran melayang. Dia perlahan terbawa kembali ke masa lalu. Ingatan itu terasa seperti mimpi. Ketika ia sadar, ia segera menepuk pipinya, menegur dirinya sendiri karena membiarkan pikirannya teralihkan oleh Trevin. Pria ini memang memikat di luar, tapi di dalam, ia dingin dan tak berperasaan. Merasa jengkel, Kalila memutuskan untuk mencuci muka. Ia terlatih-tatih ke kamar mandi yang sudah sangat dikenalnya. Melihat Kalila berdiri, Bibi Greta ingin membantunya, namun ia tertegun ketika Kalila dengan lancar menyalakan lampu kamar mandi, seolah ia telah lama tinggal di rumah ini. Bibi Greta segera kembali ke dapur dan melapor, "Tuan, dia sepertinya sangat mengenal rumah ini." Trevin tersenyum kecil, "Jangan tanya apa-apa, perlakukan dia dengan baik, itu sudah cukup." Kalila menatap dirinya di cermin setelah mencuci muka, menarik napas panjang, lalu kembali ke sofa untuk menonton TV. Sekitar setengah jam kemudian, Trevin menghidangkan makanan. "Ayo makan." Kalila bangkit dan berjalan perlahan ke meja makan yang terasa begitu familiar. Trevin menarik kursinya seperti dulu, dan Kalila duduk sedikit terkejut. Tempat duduk ini, selalu menjadi miliknya. Melihat hidangan rumahan di meja, Kalila berkata dengan sinis, "Apa Presiden Hun sekarang sudah miskin? Semua sayuran ini, kamu bangkrut." Trevin tahu dia hanya mencari gara-gara. Ia tetap tenang, membawakan semangkuk nasi dan meletakkannya di depan Kalila. "Kakimu belum sembuh, kamu tidak boleh makan yang berminyak. Tunggu sebentar, aku akan menyiapkan yang lain." "Luka kecil ini," Kalila mencibir. "Aku pernah hampir mati, jadi luka begini tidak ada artinya." Wajah Trevin langsung berubah serius. "Jangan bicara seperti itu," bentaknya. Kalila terdiam sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Apa? Seorang wanita jatuh cinta pada bajingan, lalu mati terbakar dalam kebakaran. Tragis sekali, bahkan tubuhnya tidak ditemukan." Bang! Trevin membanting tinjunya ke meja. Semua orang di rumah itu terdiam. Semua tahu bahwa insiden kebakaran dan kematian Kalila adalah topik terlarang. Mereka tidak tahu apakah Kalila benar-benar tidak tahu atau dia sengaja menginjak luka lama itu. Namun Kalila terlihat sama sekali tidak gentar. Entah itu keberanian, ketidaktahuan, atau kebodohan. Para pelayan menatap mereka dengan khawatir, berpikir Kalila akan segera diusir. Namun Kalila hanya menopang dagunya dan berkata santai, "Tuan Hun, jangan tiba-tiba seperti itu. Untung saya tidak punya penyakit jantung. Lagi pula apa yang saya katakan salah." Trevin menarik napas panjang, menahan amarah yang tersisa, lalu duduk kembali. Dengan sabar ia mengambil sumpit dan menyajikan makanan untuk Kalila. "Coba saja dulu." Semua orang terkejut. Dia tidak mengusirnya. Apakah ini nyata? Yang paling terkejut tentu saja Bibi Greta. Ia melihat jelas amarah dan luka di mata Trevin beberapa detik lalu, tapi semuanya lenyap seketika. Untuk wanita ini, bosnya menahan semuanya, amarah, harga diri, dan luka. Perasaan Bibi Greta campur aduk. Kapan terakhir pria yang begitu bangga merendahkan diri untuk siapapun? Dia menatap Kalila tajam, yakin wanita ini pasti telah melakukan sesuatu pada Trevin.
Kalila pun sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Trevin akan bersikap begitu sabar, seolah benar-benar memanjakannya. Tapi ia tahu lebih baik, Trevin tidak pernah berubah. Semua ini hanya kepura-puraan. Ia menenangkan dirinya, lalu menyendok makanan dan mencicipinya. Namun sesaat kemudian, ia memuntahkannya dengan jijik. Kemampuan memasak Tuan Hun benar-benar buruk. Sepertinya kamu tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Trevin mencicipinya, dan meskipun menurutnya masih layak, ia tahu dibandingkan masakan Kalila, miliknya memang kalah jauh. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung mengambil semua piring dan membuangnya ke tempat sampah. Aku akan memasak ulang, katanya lalu berbalik ke dapur. Bibi Greta tak tahan lagi. Tuan muda, biar saya saja yang memasak. Anda sudah lelah, tak perlu menyusahkan diri. Ia menatap Kalila tajam. Kalila hanya mengangkat bahu. Ia tahu ia memang tidak disukai, dan ia tidak peduli. Lagi pula, sejak ia memutuskan untuk kembali, ia memang tidak berniat membuat hidup Trevin nyaman. Dengan santai, Kalila meregangkan tubuh dan berdiri. Sepertinya aku harus menunggu lama. Aku nonton TV dulu ya. Ia terlatih-tatih ke sofa, duduk, lalu berteriak ke dapur, Tuan Hun, tolong kupaskan apel buat aku. Aku nggak suka kulitnya. Trevin terdiam sejenak, lalu tetap melakukannya. Ia memotong buah, mengupasnya, dan menyajikannya dalam mangkuk. Kalila bahkan tidak menoleh, matanya tetap terpaku pada televisi. Sesekali ia tertawa pelan saat melihat adegan lucu. Trevin yang melihat senyumnya ikut tersenyum kecil. Ia meletakkan mangkuk buah di meja sampingnya, lalu kembali ke dapur untuk melanjutkan memasak. Namun Bibi Greta dan para pelayan lainnya yang menyaksikan dari samping mulai merasa kesal. Salah satu pelayan tak bisa menahan diri lagi, ia berkata pelan namun tegas, saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan Tuan Hun, tapi Anda tidak bisa bersikap semena-mena hanya karena mendapat perlakuan khusus darinya. Bos kami Tuan Hun dibesarkan dalam kemewahan. Bahkan saat mendiang istrinya masih hidup, beliau tidak pernah bertingkah seperti ini, tambah pelayan itu. Gerakan Kalila terhenti, ia menatap ke arah dapur, lalu tersenyum sinis. Istrimu yang dulu hanya wanita bodoh. Pernikahan hanyalah penyatuan formal antara pria dan wanita. Mengharapkan cinta dan dimanja tanpa syarat. Itu delusi. Bertahan pada ilusi hanya akan membawa penderitaan. Mati dalam kebakaran. Setidaknya dia tidak perlu terus hidup menyedihkan. Nona Winnie, kata-kata Anda keterlaluan. Seru pelayan itu marah. Dia adalah orang terbaik yang pernah kami kenal. Anda bahkan tak sebanding dengannya. Jangan pikir karena Tuan Hun memanjakan Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Kalau terus begini, cepat atau lambat Anda akan diusir. Kalila menatap pelayan itu dan perlahan menyadari, pelayan itu adalah Isabella. Wajah yang familiar meski telah berubah banyak. Perasaan hangat sempat menyelinap ke dalam hatinya, tapi segera tergantikan oleh kesedihan. Jika mereka benar-benar peduli padanya dulu, kenapa ia sampai harus mati dalam kobaran api? Isabella meletakkan cangkir dengan kasar, hampir memecahkannya. Kalila mengedipkan mata, sedikit terkejut melihat sisi temperamental gadis itu. Trevin yang mendengar keributan langsung keluar. Melihat Kalila baik-baik saja, ia tampak lega. Ada apa? Tanyanya cemas. Ah, cuma mau menguji kekuatan gelasmu, jawab Kalila santai sambil mengangkat bahu. Trevin menggeleng dan kembali ke dapur. Tak lama kemudian, makanan selesai disajikan. Tampilannya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalila sempat melihat tangan Trevin yang terkena cipratan minyak. Ia menunduk, berpura-pura tidak melihatnya. Tapi kali ini ia tak mengeluh. Ia makan dalam diam. Trevin melihat reaksinya yang tenang dan tahu bahwa emosinya sudah mereda, jadi ia ikut duduk dan mulai makan. Namun setelah beberapa suapan, wajahnya tiba-tiba memucat, keringat dingin membasahi dahinya. Tuan, apakah sakit perutnya kambuh? Cepat minum obat, seru Bibi Greta panik sambil menuangkan air. Kalila tetap duduk tenang, hanya memandangi bubur di hadapannya seakan tak terjadi apa-apa. Dalam hatinya muncul pertanyaan, bukankah dulu Trevin sudah menjalani operasi dan sembuh? Kenapa sekarang kambuh lagi? Hukuman dari Tuhan mungkin. Setelah minum obat, rasa sakit Trevin perlahan mereda. Ia melirik ke arah Kalila, perempuan itu tak menunjukkan sedikit pun kepedulian, hanya fokus pada makanannya. Bibi Greta yang melihat itu semakin tak menyukai Kalila. Ia tidak paham bagaimana mungkin bosnya bisa jatuh cinta pada wanita seegois ini. Kalila menghabiskan makanannya,
meletakkan sumpit, lalu berdiri sambil tersenyum. Saya sudah selesai. Silakan lanjutkan Tuan Hun. Ia lalu berjalan ke tangga, bersiap kembali ke kamar untuk tidur. Ia tidak ingin terus melihat Trevin. Namun belum sempat melangkah naik, tubuhnya sudah terangkat. Aku antar ke atas, ujar Trevin sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Sepertinya aku akan sering merepotkan Presiden Hun. Tentu saja jika Anda tidak keberatan, saya bisa saja tidur di kamar bawah, katanya dengan nada menggoda. Trevin tidak menanggapi langsung. Ia tetap bersikap seolah semua baik-baik saja. Aku sibuk akhir-akhir ini, jadi akan tidur di ruang kerja, ucapnya datar. Kalila menghela napas lega. Tak bisa ditahan, sudut bibirnya terangkat dalam senyum kecil. Tapi senyum itu justru menusuk hati Trevin. Wanita yang dulu menunggunya pulang tiap malam, kini lebih memilih tidur jauh darinya. Trevin menghela napas lirih, lalu membaringkan Kalila di ranjang dan keluar dari kamar. Kalila memandangi ruangan serba putih itu dan menarik napas panjang. Banyak kenangan yang menyesakkan. Di luar kamar, Trevin berdiri tanpa bergerak. Ia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Istrinya telah kembali, tapi bahkan menyentuhnya pun tak bisa. Rasanya seperti siksaan. Bibi Greta yang lewat segera menghampiri dan mengambil rokok dari tangannya. Tuan, Anda sedang tidak sehat. Jangan merokok. Anda perlu minum obat. Perlu saya bersihkan kamar tamu. Trevin menatap pintu kamar yang tertutup dan berkata pelan, Bibi Greta, kamu tahu selama bertahun-tahun aku bergantung pada pil tidur. Tapi sekarang dia sudah kembali, aku tak ingin tidur di kamar lain. Bibi Greta menatapnya dengan getir. Tuan, dia memang cantik, tapi dia tidak punya Anda di hatinya. Dia tidak sebanding dengan wanita muda kita dulu. Trevin hanya tersenyum kecil, menepuk bahunya, lalu berjalan ke ruang kerja. Ia mengoleskan salep ke tangan yang terkena minyak, lalu duduk, menatap pintu di seberang. Meski tak bisa menyentuhnya, setidaknya istrinya telah kembali. Dan rumah ini, tak lagi terasa kosong.